Ya. Kardoba. Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio. Medan. Pendengar Kardopa, apa kabar untuk siang hari ini? Semoga semuanya baik ya. Semoga semuanya aman. Seperti biasa, kita kembali lagi di program Duduk Bareng Parlemen. Kali ini kita mengambil tema apa dan bagaimana Sumatera Utara setelah berusia 77 tahun. Untuk edisi hari Jumat 16 Mei 2025, kita langsung live dari ruangan Praksi PAN DPRD Sumatera Utara. Dan tentunya acara ini terselenggara hasil kerjasama yang baik antara Radio Kardopa dan juga Humas DPRD Sumatera Utara. Jangan lupa Anda bisa saksikan live Facebook kita di Facebook Kardopa 994 FM dan juga dengarkan di live streaming kita di www.kardopafm.co.id dan pastinya di Radio Kardopa 99,4 FM berani tampil beda. Sesuai dengan tema kita, apa dan bagaimana Sumatera Utara setelah berusia 77 tahun. Seperti yang kita ketahui, 15 April 2025 lalu kita sama-sama memperingati hari ulang tahun Sumatera Utara yang ke-77 tahun. Dan ternyata masih banyak PR nih yang harus dilakukan oleh Provinsi Sumatera Utara. Ini kita akan bahas lebih lanjut lagi dengan narasumber kita yang kompeten tentunya. Kita langsung live dari ruangan Praksi PAN DPRD Sumatera Utara dan kita sudah bersama ada Bapak Insinyur Yahdi Khoir Harahap MBA, Ketua Praksi PAN di DPRD Sumatera Utara. Dan juga ada Pak Peter Manopo selaku produser yang akan menemani kita juga ya. Selamat siang menjelang sore nih Pak Yahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Oke, seperti yang disinggung tadi Pak, masih banyak PR sepertinya untuk Pemprov Sumut di ulang tahun 77 ini bukan usia yang muda lagi sih Pak ya. Udah matang nih Pak. Udah lansia. Lansia, oke. Tapi jangan masuknya ke lansia banget, lansia bisa tetap ini ya Pak. Lansia tapi tetap energi. Energi, ya. Benar. Nah, kalau menurut Pak Yadi sendiri gimana ini untuk menyoroti usia 77 tahun untuk HUT Sumut kita Pak? Ya, memang kalau kita mau menilai ya satu kemajuan wilayah ataupun daerah, tentu banyak sekali ya faktor atau indikator yang bisa kita jadikan ya dasar penilaian ya. Nah, di antara banyaknya indikator itu ya, mungkin ada beberapa yang perlu kita ukur untuk melihat sejauh mana sebetulnya Sumatera Utara ini di usia yang 70 tahun ini ya sudah berhasil. Apakah Sumatera Utara ini sudah bisa dikatakan sebagai provinsi yang berhasil mensejahterakan rakyatnya, membahagiakan rakyatnya, ya, menjadi daerah yang maju dan terkemuka di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, tentu ukuran-ukuran itu ada ya dibuat oleh pemerintah yang menjadi tolok ukur, yang menjadi indikator keberhasilan suatu wilayah atau daerah. Nah, tentu yang paling pertama adalah mengukur tingkat kemiskinan, ya. Nah, tentu tingkat kemiskinan ini ya berdasarkan data yang kita ambil dari Badan Pusat Statistik. Ya, tingkat kemiskinan di Sumatera Utara di tahun 2024 ini itu mencapai masih ada 7,19%, ya. Nah, masyarakat miskin di Sumatera Utara. Tetapi ya kalau kita bandingkan dengan data-data 3 tahun terakhir, ini mengalami perbaikan, ya. Nah, di tahun 2022 itu ada 8,42%. Tahun 2023 8,15%, tahun 2024 7,19%, dan alhamdulillah ini di bawah tingkat kemiskinan nasional yang 8,57%. Artinya dari sisi ini Sumatera Utara ya sudah bisalah dikatakan mampu ya secara perlahan-lahan tetapi pasti mengurangi tingkat kemiskinan, ya. Nah, ini kan angka-angka. Realita di lapangan tentu bisa saja berbeda, ya. Karena kalau kita lihat di lapangan, ya banyak sekali sekarang masyarakat kita yang cenderung itu
menjadi miskin, ya, dengan segala situasi dan kondisi dan perkembangan yang ada, kondisi negara, kondisi kewilayahan, kondisi daerah dan sebagainya, ya, kondisi lokal tentunya, ya, dengan adanya gejolak-gejolak ekonomi, ya, PHK dan sebagainya, tentu ini menambah, ya. Nah, tetapi tentu kita harus optimis soal itu, ya. Nah, jadi kalau kita katakan 7,19%, itu berarti masih ada 1.288.000 jiwa, ya, penduduk kita yang terkategori miskin, Miskin. ya. Nah, walaupun ada orang yang nggak mau dibilang miskin, ada orang yang mau dibilang tidak mampu, ya itu istilah ya silakan saja, ya. Tapi kalau istilah di Badan Pusat Statistik atau di pemerintahan itu memang istilahnya adalah angka kemiskinan Miskin. atau tingkat kemiskinan sekarang istilahnya, ya. Nah, tetapi alhamdulillah Sumatera Utara ini di Sumatera, ya, kalau kita bandingkan dengan provinsi-provinsi yang ada di Sumatera itu ada keempat terendah, ya. Dari kita ranking 4 lah di Sumatera. Ya, Walaupun sebetulnya ini kurang menggembirakan karena selama ini kita tahu Sumatera Utara ini adalah provinsi terbaik terpaten di Sumatera, di Pulau Sumatera. Ya, kalau kita bandingkan dengan daerah lain, Jawa misalnya mungkin kita masih di bawah, masih di ya. bawah. Tapi kalau kita bandingkan dengan Indonesia Timur, tentu kita di atas, Oh, ya. ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan provinsi-provinsi yang ada di Sumatera, ya, itu yang terendah tingkat kemiskinan Sumatera itu adalah Kepri, Kepulauan Riau. Kepri. Ya, dia sekitar 4,78%. Kemudian Bangka Belitung 5,08%, ya. Dan Sumatera Barat itu 5,42%. Baru Sumatera Utara di 7,19%. Ya, kalau Kepri oke lah kita paham di sana ada Batam, ya, itu yang mendongkrak, Ya. ya, tingkat ekonomi masyarakatnya Ya. sehingga menekan angka kemiskinannya, ya. Nah, itu kalau angka kemiskinan. Tetapi kalau untuk Sumatera Utara mungkin 7,19 itu sudah menggembirakan. Tetapi kalau kita dalami kabupaten kota, ini masih, ya, ada yang memprihatinkan di Sumatera Utara, ya. Itu kalau kita lihat peta kemiskinan Sumatera Utara, ada peta kuning, peta orange, peta merah muda, merah pekat, ya. Itu yang di kuning itu cuma 3,44%. Itu menggambarkan Iya, kabupaten itu kalau nggak salah saya salah satunya Deli Serdang. Itu yang tingkat kemiskinan yang rendah. Rendah, ya. Ya, itu sekitar di bawah 3,44%. Yang orange itu yang di bawah 7,37%, ya, itu ada beberapa kabupaten kota. Tetapi merah muda, merah dan merah pekat ini masih tinggi juga. Ya, terutama yang di merah pekat itu yang di atas 20% tingkat kemiskinannya itu masih ada. Ya, di angka lebih kurang 22,68%. Nah, inilah ya, yang memang selama ini yang juga mungkin kurang kita berikan perhatian, yaitu Nias, Iya. ya. Siap. Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Gunung Stoli, ini masih perlu perhatian untuk angka kemiskinan karena masih di atas 20%. Nah, kemudian ada masih di angka sekitar 16%-an, ya. Ada yang 9%. Nah, ini tentu bervariasi untuk kabupaten kota di Sumatera Utara. Walaupun secara provinsi kita angkanya 7,19%. Oke. Tentu kita nggak bisa melihat itu aja. Harus kita lihat kabupaten kotanya. Maka harus ada sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Saya sangat sependapat, ya, Pak Gubernur kita yang sekarang itu menggunakan kata kolaborasi. Ya, kolaborasi sumut berkah. Jadi kolaborasi ini kan membangun kebersamaan, kesatu paduan, ya, satu langkah, ya, satu derap satu langkah untuk menatap masa depan yang lebih baik, ya. Tetapi kolaborasi saja tidak cukup. Kolaborasi itu harus berkah supaya, ya, langkah-langkahnya, pelaksanaan visi misinya juga, ya, diberkahi dan diridhoi yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Maka saya termasuk yang sependapat, ya, dikedepankan ini kolaborasi ini.
Karena selama ini yang kita lihat antara pemerintah kabupaten kota dan provinsi ini jalan masing-masing, ya. Jalan masing-masing. Maka ke depan, ya, program-program unggulan seperti BKP, Bantuan Keuangan Provinsi, ini harus terus kita galakkan untuk membangun kolaborasi dan sinergitas dengan kabupaten kota. Nah, nanti sama juga dengan program-program lainnya di bidang kesehatan. Harus ada kolaborasi positif, sinergitas yang kuat antara provinsi dan kabupaten kota untuk mewujudkan UHC, Oke. Universal Health Coverage, yang sekarang itu baru 12 kabupaten kota yang kepesertaan BPJS-nya baik mandiri maupun PBI yang 98%. Ya. Dari 33 kabupaten kota. Berarti ada 21 kabupaten kota lagi yang masih belum UHC. Ini yang harus dikejar, dan ini adalah program prioritas dari Pak Gubernur kita, ya. Makanya kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk mewujudkan UHC ini juga harus kita jawab sungguh-sungguh. Maka harus ada kontribusi masing-masing, ya. Pemerintah provinsi kontribusinya berapa, kabupaten kota berapa, ini tentu harus ada kesepakatan. Harus ada tekad yang kuat untuk mewujudkan ini. Karena hanya 3 provinsi saja di Indonesia ini yang belum UHC. Termasuk Sumatera Utara, kalau nggak salah satunya Jambi, ya. Dan itu ada satu lagi di Kalimantan itu aja yang belum UHC. Ya. Ya Pak Yahli, Ya. tadi berangkat dari tingkat kemiskinan. Ya. Bapak udah uraikan tadi. Ya. Berarti PR dong buat Pemprov Su dan juga DPR kan? Ya. Bagaimana menjadikan Sumatera Utara tingkat kemiskinannya menurun? Ya. Menurut Bapak gimana? Itu tadi kolaborasi lagi. Kolaborasi. Balik ke Kolaborasi itu kan penting, ya. kebersamaan. Ya, sama-sama merasakan, sama-sama punya keinginan, sama-sama punya political will, ya, membangun kebersamaan, sama-sama bekerja dan bekerja sama. Itu intinya. Tapi komandonya kan ada Komandonya satu, Gubernur Sumatera Utara, Bapak Bobi Afif Nasution, dan Bapak Surya BSC, sahabat saya. Pak Surya itu sahabat saya. Pernah jadi pasangan saya juga waktu pilkada di Batubara. Walaupun kami kalah nggak apa-apa. Sekarang beliau jadi wakil gubernur. Ya kan? Tapi selain tingkat kemiskinan, apa yang menjadi sorotan prioritas nih, Pak? Ada lagi, ya, indikator kemajuan dan kesejahteraan itu ada lagi. Selain tingkat kemiskinan ada namanya IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Ya, Sumatera Utara tahun 2022 IPM-nya 74,51. Kemudian 2023 naik sedikit menjadi 75,13. 2024 naik sedikit lagi jadi 75,76. Ya, jadi kita sekarang indeks pembangunan manusia kita di atas nasional. Alhamdulillah. Karena nasional itu 74,2%. Ya. Artinya secara dibandingkan dengan secara nasional kita masih di atas. Ya, masih menggembirakan. Tetapi jangan lupa ya bahwa provinsi-provinsi lain juga hebat-hebat. Tinggi-tinggi nih, Pak. Ya, kalau DKI oke lah. Kalau DKI 83,08% itu udah wajar. Ya. Tapi DIY itu bisa 81,55%. Bali 77,76%. Kalimantan Timur 78,33%. Kepulauan Riau tadi di atas kita 77,97%. Ya, Jawa Barat sedikit di bawah kita 74,43, Jawa Tengah di bawah kita 73,88, ya. Banten 74,48, Sulawesi Utara itu hampir sama dengan kita 75,03. Ya, apa yang membangun indeks pembangunan manusia ini? Apa saja yang diukur ya di dalam IPM itu? Indikatornya apa aja? Pertama itu angka harapan hidup. Angka harapan hidup manusia Sumatera Utara, kalau yang laki-laki Pak kita harus agak sedikit ngeri juga kita Pak. Angka harapan hidup laki-laki di Sumatera Utara cuma 68 tahun. Tapi perempuan 72 tahun Pak. Bisa lebih tinggi. Berbahagialah perempuan. Kenapa? Mungkin perempuan ini karena energik ya, semua dikerjakan. Oh ya kan, katanya kan manusia terunggul itu adalah perempuan. Manusia terhebat ya kan? Nah, maka kita Pak harus iri juga sama perempuan. Kita ini ya di Sumatera Utara
umur harapan hidup kita, angka harapan hidup kita hanya 68,9%, perempuan 72,9%. Itulah Tapi itu ras terkuat. ras terkuat, ya. Tetapi dibandingkan dengan wilayah-wilayah di Sumatera, ya kita bersyukur, ya kita peringkat kedua di Sumatera untuk IPM, Indeks Pembangunan Manusia ini. Ya, yang di atas kita cuma Kepri saja, 77,97%. Ya, wajar. Di sana ada Batam itu tadi kan. Nah, kemudian apalagi yang diukur di IPM ini pendidikan. Pendidikan. Pendidikan kita ya untuk saat ini itu masih ya rata-rata lama sekolah kita masih 9,93%. Berarti untuk wajib belajar 12 tahun, PR kita masih banyak. Ya, wajib belajar itu kan 12 tahun. Artinya rakyat Sumatera Utara harus rata-rata tamat SMA atau SMK atau sederajat. Tapi kita masih 9,93. Artinya kita masih rata-rata tamat SMP dikit aja. Tamat SMP sampai kelas 1 SMA aja. Ya, masih 9,93 tahun. Walaupun sebetulnya harapan lama sekolah kita sudah cukup baik, 13,49%. Artinya harapan lama sekolah kita udah di atas wajib belajar 12 tahun. Tetapi realnya itu adalah rata-rata lama sekolah rakyat kita. Ya, wajar aja nih Pak. Mungkin orang-orang tua kita yang terdahulu kan banyak juga yang masih tamat SD, tamat ini yang nggak sekolah dan sebagainya. Itu kan terhitung ke situ juga. Tapi harapan lama sekolah sudah baik, 13,49%. Ya. Nah, kemudian angka partisipasi kasar kita 103,11%. Angka partisipasi murni kita 71,61%. Ini sebenarnya yang real untuk dinilai adalah APM ini, angka partisipasi murni. Kenapa? Karena APM ini menunjukkan orang bersekolah di usia sekolah yang bersangkutan. Nah, jadi misalnya anak-anak kita, orang-orang masyarakat kita yang sekolah di tingkat SLTA atau sederajat itu baru 71,61%, ya, yang di usia itu. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan seluruh penduduk yang ada, kita sudah 103%, artinya sudah di atas, ya, sudah boleh dikatakan tingkat angka partisipasi kasar kita di bidang pendidikan sudah cukup baik. Tapi anak seusia SMA yang sekolah di SMA itu baru 71,61%. Ini PR. Ini PR kita. Ya. Apakah ini karena masih kurangnya jumlah sekolah? Apa karena fasilitas? Apakah karena banyak tingkat kesadaran masyarakat kita juga belum cukup tinggi? Ini yang harus diteliti lebih lanjut dan harus dicari solusi-solusinya. Maka program pemerintah Pak Prabowo Subianto ini sudah tepat, sekolah rakyat. Ya, sekolah rakyat yang dihidupkan. Ini untuk menanggulangi anak-anak kita yang putus sekolah, yang tidak mau sekolah, yang tidak mampu dan sebagainya, harus di sekolah rakyat kan. Nah, itu program, saya kira itu program yang sangat baik ya untuk memotong ya, mengambil jalan pintas agar tingkat partisipasi murni kita naik secara drastis. Ya, sehingga rata-rata lama sekolah kita juga nanti naik. Nah, jadi nggak 9,93% lagi, tapi bisa 12 tahun, ya. Nah, itu. Ya. Kemudian apalagi yang dinilai, ya, yaitu laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi kita tahun 2022 4,73%. 2023 5,01%. Di 2024 laju pertumbuhan ekonomi kita naik sedikit aja, 5,03%, ya. Dan sama dengan nasional. Nasional juga 5,03%. 5,03%. Jadi kita sama dengan nasional. Nah, tetapi laju pertumbuhan ekonomi ini tidak bisa ya dibiarkan tanpa menjaga makroekonomi, ya. Ya, dan makroekonomi ini tentu nanti ujung-ujungnya adalah perbaikan di mikroekonominya. Ya, kalau makroekonomi kita bisa kita pertahankan, kita perbaiki, laju pertumbuhan ekonomi kita bagus, inflasi juga
bagus. Ya, tentu ya implikasinya adalah dampaknya itu kepada mikroekonomi, ya. Nah, sehingga kalau mikroekonomi sudah baik, tentu kesejahteraan masyarakat ini meningkat. Meningkat. Kalau kesejahteraan masyarakat meningkat, daya beli meningkat. Yes. Kalau daya beli meningkat, ini perputaran ekonomi sangat dasar sekali. Ya, makanya kita sangat sependapat, ya. Pemberdayaan organisasi ekonomi masyarakat ini sekarang di eranya Pak Prabowo diutamakan, yaitu Koperasi Desa Merah Putih. Ini salah satu, ya, pemberdayaan, ya, atau untuk meningkatkan peran serta organisasi ekonomi di tingkat masyarakat. Nah, kemudian, ya, di Sumatera kita ini, ya, laju pertumbuhan ekonomi kita itu tertinggi di Sumatera, ya. Di bawah kita Kepri 5,02%. Kemudian Sumatera Selatan sama dengan kita 5,03%. Maka dari segi laju pertumbuhan ekonomi, ya, bolehlah kita berikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara, karena ini nggak mudah juga untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi ini. Kemudian apa lagi yang diukur? Yang diukur adalah tingkat pengangguran terbuka. Ya, Gimana tingkat pengangguran terbuka kita 2022 6,16%. Oke. Dari jumlah masyarakat kita yang 15,3 juta itu, lebih kurang, ya. Alhamdulillah di 2023 menurun menjadi 5,89%. 2024 menurun menjadi 5,60%. Ya, tetapi kita masih di bawah nasional. Ya, nasional itu tingkat pengangguran terbukanya 4,91%. Ya, jadi kita masih lebih tinggi dari nasional, ya. Nah, kalau di Sumatera, ya, tingkat pengangguran terbuka kita juga ini masih relatif di bawah ke provinsi-provinsi seperti Kepulauan Riau, ya, dan sebagainya. Ya, oleh karena itu, ya, inilah yang perlu kita cermati ke depan adalah bagaimana memajukan investasi, meningkatkan investasi, ya, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, ya. Maka harus kita pacu kawasan industri, ya, kawasan industri ekonomi khusus Sungai Mangke, Sungai Mangke, ya. Itu harus ditingkatkan lagi investasi sana, tenan-tenannya, ya. Dan juga bagaimana secepatnya merealisasikan kawasan industri Kuala Tanjung. Kenapa? Karena kawasan industri yang ada saat ini, KIM misalnya, itu kan sudah sampai KIM 5, KIM 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 445 perusahaan di sana, 445 tenan. Ini kan sudah crowded juga. Maka untuk mengembangkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, pengembangan kawasan industri jangan lagi terpusat di Medan dan Deli Serdang saja. Saya kira ini yang harus dicermati oleh Pak Gubernur kita, Pak Bobi Afif Nasution. Ya, apalagi jawabannya kolaborasi lagi Balik lagi dengan pemerintah kabupaten kota. Ya, kenapa saya bilang kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota? Pemerintah kabupaten kota harus siap juga menyiapkan, ya, lahan-lahan untuk kawasan industri itu. karena memang penting itu, Pak. Penting, ya. Jangan lagi pemerintah kabupaten kota untuk membebaskan lahan aja sulit, susah. Dan ada yang datang sebagai investor. Betul, jangan lagi ada investor mau datang, akhirnya pergi gara-gara banyak sekali, ya, banyak sekali hal-hal hil-hil yang kan gitu. Itu nggak usah kita bahas di sini, karena ini kan siaran langsung, kan? Ya, harus kita bahas itu nanti khusus saja. Dengan UMKM, UMKM. Ya, itu salah satu juga indikator, ya. Kemajuan UMKM satu daerah ini menjadi indikator kemajuan daerah. Maka Pak Peter dan Mbak Desi, saya sejak tahun 2021 menjadi anggota 2019, ya, tapi ikut menyusun anggaran itu 2021, saya mendorong UMKM ini, bantuan-bantuan UMKM ini dimaksimalkan, ya. Kita melakukan optimalisasi
untuk bantuan-bantuan UMKM. Karena UMKM ini kan menganalisanya kan nggak sulit-sulit. Kesulitannya apa? Pertama modal, Modal ya. ya, modal kerja, modal investasi, ya, dan juga peralatan, perlengkapan. Ini yang kita bantu selama kurun waktu 5 tahun selama kami di sini. Maka saya banyak menyalurkan ya bantuan-bantuan UMKM ya ke segala bidang usaha, baik kuliner, ya, usaha-usaha masyarakat, ya, bengkelan dan sebagainya, nelayan, ya, petani, ya, kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok ternak, kelompok nelayan, kita bantu ternak, kita bantu bibit ikan untuk kelompok-kelompok budidaya, ya. Makanya kemarin waktu rapat dengan Bang Sumut itu saya sampaikan, Bang Sumut kan masih zona-zona nyaman aja, ngasih kredit ke PNS ya enak, Enak. gampang, orang tinggal potong gaji. Ngasih kredit ke anggota dewan ya enak, gampang, tinggal potong gaji, nggak akan ada macetnya. Struktur ya pinjaman di Bank Sumut itu lebih banyak kepada pinjaman multiguna, artinya itu PNS Jadi dan anggota dewan. Sebentar Pak, saya tambahkan, ya, saya bilang kalian harus geser kemana? Ke kredit, modal kerja dan investasi. Sasarannya siapa? Sasarannya UMKM. Kalau berharap sama kur-kur saja, nggak ada artinya. Ya, sekarang yang banyak menikmati kur itu siapa? Bukan rakyat. Ya, banyak juga nyamping-nyampingnya. Ya. Nah, jadi Bank Sumut sebagai banknya rakyat Sumut, ya, pemerintah Sumut punya, ya, BUMD Pemerintah Sumatera Utara harus mengambil peran di sini. Bagaimana UMKM ini bisa meningkat skala usahanya. Jadi jangan lagi UMKM cuma buat keripik, buat kerupuk, terus dijajah-jajakan di lampu merah atau di keliling-keliling kampung, keluar kampung, itu nggak membantu, nggak meningkatkan skala usaha. Apa yang dilakukan? Ya, keripik harus jadi industri, kerupuk harus jadi industri, ya, kulang-kaling harus jadi industri, ya, pisang goreng, pisang kipas, keripik pisang harus jadi industri. Jadi industri. Jawabannya apa? Jawabannya adalah investasi. Ya, saya waktu menyampaikan itu Pak Dirutnya agak kaget. Pak, wah kami takut Pak, nanti banyak macet. Itu yang macet yang kalian kasih sama orang yang nggak amanah, sama pengusaha-pengusaha nggak amanah, pengusaha-pengusaha siluman ya macet. Ya, seperti yang miliaran, ratus miliaran itu macet itu. Tapi kalau dikasih sama UMKM pasti nggak macet insya Allah. Karena UMKM ini amanah dan mereka takut. Ya, mereka ini waspada. Ya. Bukan walau sedikit pasti ada. Waspada dalam arti dia menggunakan dana itu dengan cermat. Dan ini harus dikolaborasikan lagi. Dengan siapa? Dengan Koperasi Desa Merah Putih. Ya, lagi-lagi pemberdayaan organisasi ekonomi. Ya, makanya saya sependapat, ya, dan saya juga menyarankan dengan sangat kepada Pak Gubernur kita, Pak Bobi Afif Nasution, mudah-mudahan beliau mendengar ini. Ya, UMKM ini harus diberdayakan. Bank Sumut harus punya peran aktif di situ. Karena memang kan UMKM dan UKM itu kan sangat butuh modal. Betul. Ya. Iya. Nah, Bank Sumut merupakan bank pemerintah kan. Iya. Nah, BUMD seharusnya juga memperhatikan itu kan, Pak. Iya. Iya. Karena itu berkembangnya UMKM dan UKM itu kan sangat didukung oleh permodalan. Contoh Pak, saya nggak ngambil contoh jauh-jauh. Ya. Contoh kampung saya lah Pak, Batubara. Oke. Dapil saya situ, Asahan, Batubara itu, Tanjung Balai itu daerah nelayan Pak. Ya. Mereka selama ini cuma bisa melaut dengan sampan yang ya dompeng, getek, nggak bisa ke tengah. Kenapa? Nggak jauh jalannya, Pak. Nggak jauh jalannya. Inilah yang harus ditingkatkan skala usahanya. Ya, dibentuk kelompoknya, organisasi ekonominya. Ya, saya pernah meneliti Pak,
kenapa nelayan kita nggak maju? Ya, ada 7 ya. Ada 7 hal-hal yang harus dilaksanakan secara terpadu. Pertama, ya, sikap mental, SDM. Ya. Yang kedua adalah aspek teknologi. Ini tadi, Oke. kalau nggak dilengkapi dengan teknologi yang bisa menyaingi, ya, atau bersaing dengan nelayan-nelayan Harimau. besar, ya, karena nelayan kita kan cuma 3, kategorinya 3, nelayan pengusaha, nelayan pekerja, dan nelayan tradisional. Ini yang ketiga ini yang harus ditolong. Kalau nelayan pengusaha ini udah nggak usah ditolong. Kalau nelayan pekerja ini bekerja di nelayan pengusaha. Nelayan tradisional inilah yang harus tingkatkan. Di sini peran Bank Sumut, ya, bentuk kelompoknya, organisasi ekonominya. Apakah koperasi, apakah kelompok nelayan, asosiasi, apapun namanya, yang penting organisasi ekonomi. Ya, nah, itu yang kedua, teknologi. Yang ketiga, aspek permodalannya, Pak. Nelayan kita mau melaut, dia ngutang dulu. Iya. Ya. Apalagi di Ijon pula. Kan? Ngutang dulu gede baru berangkat, nanti dapat hasil dijual, bayar utang dulu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu, ya, adalah penguatan organisasi ekonominya. Ya. Yang ketiga, aspek marketingnya, pasarnya. Ya, makanya di sini diperlukan cold storage dan sebagainya, supaya ketika hasil melimpah, dia nggak perlu jual-jual murah, dia bisa disimpan di cold storage. Nah, ini saya sangat sependapat, ya, dengan Menko Pangan, ya, Pak Zulkifli Hasan, karena salah satu yang mau dibantu di Koperasi Desa Merah Putih itu adalah cold storage. Cold storage ini penting untuk mengawetkan hasil produksi masyarakat. Ya, kemudian apalagi, ya, pengaturan zona tangkap. Ini kan bukan kewenangan provinsi lagi, udah kewenangan pusat. Maka pemerintah pusat harus, ya, berperan di sini. Tapi kalau pemerintah pusat itu berbaik hati, delegasikanlah ke provinsi untuk mengatur zona tangkap. Mana nelayan raksasa, mana nelayan yang setengah raksasa, mana nelayan tradisional, itu harus diatur zona tangkapnya. Jangan semua mau dirambah, ya. Maka itu harus. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh itu law enforcement-nya, penegakan hukum di laut. Oke, Ya. penegakan hukum. Itu dia. Iya. Pak, kita tahan dulu sebentar, nanti kita lanjut lagi. Kita Kayaknya seru ini kita. Baik, pendengar Kardoma, jangan kemana-mana. Nanti kita kembali lagi tentunya di program Duduk Bareng Parlemen. Pastikan tetap stay tune di Radio Kardoma, berani tampil beda. Stay tuned. Kardupa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor 1. Talk Radio. Medan. Baik pendengar Kardopas, selamat siang kembali. Kita masih di program Duduk Bareng Parlemen, langsung live dari ruangan fraksi PAN DPRD Sumatera Utara. Masih bersama Bapak Insinyur Yahdi Khoir Harhab MBA, ya. Kita masih ngebahas tadi tentang apa dan bagaimana Sumut setelah berusia 77 tahun. Oke, kita lanjut nih, Pak Yadi. Tadi kan masih banyak PR nih, ya, yang harus dibenahi oleh Pemprov Sumut nih. Sejauh ini bagaimana DPRD menyikapi ini gitu, Pak? Pastikan DPR mitra bersama Mitra Ya. jadi bagian. Ya. kan tadi dari kolaborasi Sumut. Ya. Gimana, Pak? Ya, jadi memang gini, untuk menciptakan satu pemerintahan yang kuat, ya, itu harus dibangun sinergitas, ya, kolaborasi, ya, dan kemitraan. Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di situ disebutkan, ya, pemerintahan adalah, ya, eksekutif dan legislatif. Nah, ya, artinya pemerintahan itu adalah eksekutifnya tentu kalau dalam hal ini Pak Gubernur, Wakil Gubernur. Ya, legislatifnya ya DPRD Sumatera Utara. Ini harus punya hubungan yang kemitraan yang baik. Yang mesra bukan dalam arti kong kali kong, bukan. Tapi mesra dalam membangun kebersamaan itu, kolaborasi itu. Makanya kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumut yang unggul, maju dan berkelanjutan, ini merupakan visi yang
tepat ya. Nah, maka untuk bisa mewujudkan itu tadi kemitraan antara eksekutif dan legislatif ini jawaban yang harus dilakukan secara baik. Ya. Makanya kemitraan ini bisa dibangunkan kalau koordinasi dan komunikasinya bagus. Ya, tidak hanya antara pimpinan daerahnya dengan pimpinan DPRD-nya, tapi beserta seluruh perangkat-perangkatnya, OPD-OPD-nya juga, ya, organisasi perangkat daerahnya juga harus begitu. Harus membangun hubungan kemitraan. Jadi kalau misalnya diundang ke dewan, dipanggil ke dewan, bukan ini kita mau diapain ini, enggak. Ya, saya kalau RDP itu banyak ketawa-ketawa aja, Bu Desi. Kenapa? Memang harus kita bangun ya keakraban. Karena kan kita mikirkan yang besar ini. Ya, Sumatera Utara ini kan Kapalindo yang besar ini. Orangnya aja 15,3 juta manusianya. Ini kan besar ini. Kalau salah-salah nyupir kan bisa, ya kan? Itu. Tapi kan banyak ada juga masukan-masukan dari DPR dong. Ya. Misalnya infrastruktur. Ya, ini kan Pak, tadi kan kita udah bicara beberapa indikator. Infrastruktur itu termasuk salah satu indikator ya yang bisa menunjukkan kemajuan suatu wilayah atau suatu daerah. Ya, untuk saat ini Sumatera Utara untuk jalan dan jembatan ya dan infrastruktur lainnya seperti infrastruktur pertanian, pengairan, irigasi dan sebagainya, itu jalan mantap kita target ya di 2024 kemarin itu 85,08%. Tapi itu belum tercapai. Ya, baru 72,75%. Ya. Saya bukan mau membangkitkan batang terendam, bukan mau mengorek-ngorek luka. Seandainya kemarin program multi-years kontrak yang 2,7 triliun untuk 450 km jalan Sumatera Utara itu bisa sukses, insya Allah target ini bisa tercapai. Tapi ini kan nggak sukses, ya nggak sukses dalam arti pelaksanaan one prestasi, ya sehingga jalan mantap kita hasil survei terakhir yang dilaksanakan oleh UPT PUPR itu sekitar 72,75%. Ini juga yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas PUPR Pak Topan Ginting kemarin waktu RDP dengan Komisi D dan juga dengan Banggar ya waktu pansus LKPJ. Nah, untuk meningkatkan jalan mantap dari 72,75% ke 80-an% aja, ini kerja berat, kerja keras. Makanya kami sangat mendukung, ya. Ini bukan mau ngengkol-ngengkol Pak Gubernur, enggak, ya. Tapi kenyataannya memang. Dan Pak Gubernur itu ternyata peka. Mana wilayah yang harus dikejar pembangunan infrastrukturnya untuk meningkatkan angka ini. Kita punya jalan kan 3.005,65 km. Itu Bu Desi terpanjang kedua atau ketiga di Indonesia. Itu jalan provinsi. Jalan provinsi, belum lagi jalan kabupaten kota. Belum lagi jalan nasional. Jalan nasional sekitar 1.000-an kilometer lebih, 1.600-an, ya. 3.005,65 km itu di Indonesia ini termasuk Sumut itu terpanjang jalannya. Dan dari 3.005,65 itu masih banyak yang belum ya punya base jalan yang bagus. Ya, trasenya masih banyak yang belum bagus. Jangankan trasenya, base-nya pun masih banyak yang belum bagus. Masih jalan tanah pun ada. Ya, kita nggak usah lah mengkaji kenapa dulu ini dimasukkan menjadi jalan provinsi. Nah, itu wajar-wajar saja. Mungkin ke daerah waktu itu, udahlah majukan aja ini jadi jalan provinsi supaya berkurang beban kita. Akhirnya beban itu ke provinsi sekarang, ya kan? Nah, kemudian jembatan kita yang mantap, ya targetnya kemarin tuh 86,12%, yang tercapai hanya 82,97. Karena ada beberapa jembatan termasuk yang di Nias itu yang ambruk kemarin, yang harusnya MYC kemarin itu udah dikerjakan, udah selesai, belum selesai. Jadi ini akhirnya target nggak tercapai, ya. Nah, kemudian dari data yang kita dapatkan dari Bappenas, ya, jalan baik di Sumatera Utara itu
hanya 39,72%. Jalan sedang baik ini ada lubang-lubangnya sedikit lah. Kalau lewat gerutul-gerutul kita kan, nah itu 56,23%. Ya, jalan yang rusak berat ada 0,3%. Jalan yang rusak ringan 3,75%. Walaupun ini kan data, angka-angka. Walaupun pada kenyataannya fakta di lapangan bisa saja ini udah berbeda, udah berubah. Karena waktu, karena ini mungkin mendata ini kapan. Sementara jalan kalau hujan tergenang itu makin banyak, ya. Karena lawannya aspal itu cuma 3, Pak. Lawan aspal cuma 3, anti aspal itu cuma 3. Air, water, banyu. Waduh, Air, water, banyu. Itulah lawannya aspal. Water, banyu. Ya, air juga. Kalau di batu bara air gitu dia. Ya, itu Pak. Ini yang tentu tantangan ke depan ini yang harus lebih tingkatkan. Nah, tantangan ke depan. Ya. Apa masukan dari fraksi PAN untuk ini? Kami sudah dengar ya langkah positif ya, langkah yang baik yang dilakukan oleh Dinas PUPR di bawah komando Pak Topan Ginting. Ya. Beliau sudah membuat klasifikasi dan stratifikasi. Mana yang kuning, yang hijau, yang merah. Maka target utama, prioritas utama adalah yang merah diselesaikan dulu. Berapa lama? Apakah dalam 5 tahun ini yang merah itu bisa selesai atau tidak? Itu tergantung ketersediaan anggaran kita. Tetapi, alhamdulillah, kalau dari data kekuatan fiskal kita, Sumatera Utara ini termasuk kekuatan fiskal yang kuat di Indonesia. Jadi ada sekitar 10 atau 11 atau 12 provinsi yang fiskalnya kuat, termasuk Sumatera Utara. Kalau nggak salah Sumatera Utara itu di urutan ke-10 ya. Nah, karena PAD kita itu APBD kita ditopang PAD itu 61,sekian%. Dana transfer dari pusat itu hanya 38,sekian%. Artinya fiskal kita kuat karena ditopang oleh PAD. Ya, kalau kita bandingkan dengan Indonesia Timur, itu penopang utamanya lah dana transfer, DAU, DAK. Kalau ini nggak ada, selesai. Nah, PAD-nya belum bisa dipacu. Tapi PAD kita masih bisa ditingkatkan. Ini yang sering saya sampaikan ke kepala Bapenda kita, supaya bagaimana potensi-potensi kita ini terus digali. Menggali PAD, Sumut. Kira-kira menurut Pak Yahdi, sektor mana yang? Sektor mana coba? Ya, pertama kan tentu ekstensifikasi. Kalau ekstensifikasi ini berarti pengembangan sumber PAD. Ini kan udah agak sempit. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ya tentang keuangan perimbangan keuangan pusat, daerah dan kabupaten kota ya. Kenapa? Sekarang ada option. Option itu pajak untuk bagiannya kabupaten kota langsung harus dibagi. Misalnya PKB harus dibagi langsung, nggak boleh lagi tahan-tahan, ya. Jadi nggak ada lagi DBH yang ditahan, ya. Jadi kemudian banyak sekali ya sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang itu merupakan kewenangan kabupaten kota. Tetapi yang perlu kita tingkatkan adalah intensifikasinya, ya. PKB, apakah udah cukup segitu? Saya kira masih bisa diintensifkan. Kemudian pajak APU, air permukaan umum, yang merupakan kewenangan provinsi. Ini banyak sekali pabrik-pabrik, industri-industri yang masih kong kali kong untuk menghitung APU-nya, ya. Pajak air permukaan, PAP-nya, ya. Kita sudah harus. Ini ada juga. Ini makanya paten juga ini Pak Bobi. Di sini ada digitalisasi. Ini makanya saya suruh kali ini, ya. Ini 6 program utama Pak Bobi ini nomor 4 itu digitalisasi pelayanan publik, ya, cerdas, cepat, responsif, handal, solutif. Jadi untuk pengutipan PAP ini didigitalisasi, ya, supaya online dia. Sistem nyenggol kemana-mana. dan ada aturan mainnya sekarang Pak. Apa itu?
ada sparring namanya. Sparring itu dia online. Ya, berapa air yang dipakai dia di lapangan, Pak, di pabrik itu, ya, dinas terkait udah tahu. Oh, dia pakai air sekian. Ya Oke, misalnya Orang sekarang gampang kok. contoh Iya, hotel di Sumatera Utara Sumatera kan Utara. banyak pakai air Ya, kalau tanah. kalau hotel kebanyakan air bawah tanah. Iya. Itu gawenya kabupaten kota. Tapi kalau pabrik PKS, pabrik karet, pabrik ini, pabrik itu, pabrik keramik dan sebagainya, itu banyak air permukaan umum, apu. Ambil dari sungai, itu kan apu. Ya. Ya, apu itu gawenya provinsi. Ini masih bisa diintensifkan. Ini yang sering saya sampaikan. Di pendapat fraksi pun, di pandangan umum fraksi, ini sering disampaikan. Lakukan digitalisasi. Kenapa kita takut? Ya. Takut, karena Ini mungkin kan mengurangi kesempatan kongkongnya itu. ya, air Danau Toba yang dipakai oleh Lah iya, Ah, iya. itu juga Ah, salah satu kan. ini Inalum hal lain lagi ini. Ini masalah lain lagi kalau Inalum. Ya. Kalau Inalum nanti panjang lagi ceritanya. Nah, oke, Karena singkat lah. Inalum malah kita yang berutang sama Inalum ini sekarang Oh, nih. gitu ya, Iya. kanal listrik. Nah, karena ada gugatan mereka kemarin. oh, Ada oke. gugatan itu kan. Nah, jadi gitu. Tapi kan banyak ini yang pakai. Misalnya Aqua Farm itu kan pakai, Iya, ya, pakai air Danau Toba. Nah, ini harus dihitung betul-betul. Ya, bagaimana sistem digitalisasi, sebagaimana program unggulan keempat Pak Gubernur kita, Pak Bobi Afif Nasution, itu ada digitalisasi pelayanan publik, karena itu kan sumber PAD. sumber PAD. Ya. Oke. Ah. Bapak menyinggung anggaran. Bapak bilang kalau anggarannya ada, ini anggaran kita ada. Hmm. Salah ada efisiensi anggaran ini gimana ini? Oh, kalau efisiensi, efisiensi ini kan leg spesialis, hal khusus, nggak usah kan di negara Pak, di pemerintahan, di rumah tangga aja ada Ada. efisiensi. Ya, kita bilang sama anak kita, besok jajannya dikurangi ya, udah kebanyakan. Oke. Ya, besok biaya beli paket pulsa kurangi ya. Kena asik main HP aja, asik main tablet aja. Ya, besok ya, yang beli yang nggak perlu-perlu skincare kurangi ya. Karena ini kita bapak mama mau nabung ini, kita mau menyiapkan rumah kita. Bisa biasa itu Pak. Ya, kenapa? Karena pemerintah Presiden Pak Prabowo Subianto ada program-program unggulan yang harus mereka segerakan itu. Misalnya makan bergizi gratis, ini harus disegerakan. Ini kan 70-an triliun anggarannya. Anggarannya. Kemudian program kedaulatan pangan, ini nanti saya cerita lagi. Waktunya udah gini. bagus, Pak. Nah, ya, program kedaulatan pangan itu Pak, itu program yang luar biasa. Ya, kenapa saya bilang luar biasa? Karena kita bukan lagi sekedar ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan gampang Bu Desi, impor aja beras, impor Ya. gula, impor ini, impor itu, selesai. Ya, kita harus berdaulat di bidang pangan. Kalau mau berdaulat di bidang pangan, kita harus mandiri di bidang pangan. Mandiri artinya apa? Produksi sendiri. Produksi sendiri. Siapa yang memproduksi? Rakyat kita, petani-petani kita, ya, manusia-manusia kita. SDM-nya harus tingkatkan. Makanya, ya, saya ya di bidang apa ini, ketahanan kedaulatan pangan ini ada 5 hal yang ya ini perlu kita cermati, ya, untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Pertama, ketersediaan air harus terjamin. Artinya apa? Irigasi. Ya, karena tanaman tak ada air, Mati lah. tak ada hasil, mati. Ya, yang kedua, ketersediaan pupuk, benih dan obat-obatan harus terjamin. Alhamdulillah ini udah ada terobosan. Ya, petani nggak perlu lagi buat RDKK dan sebagainya, tapi bisa langsung ke distributor ya untuk membeli pupuk. Ya, kemudian yang ketiga adalah SDM yang berdaya saing. Ya, ini harus dirangsang Pak. Makanya saya sependapat. Ya, petani muda, petani milenial ini harus dirangsang. Ini anak-anak muda nih. Ini anak muda nih, nggak mau nih jadi suruh petani nih. Tapi digital apa ini dia oke nih, fotografer oke. Tapi kalau disuruh petani mbak cangkol nggak mau dia. Makanya jangan lagi anak-anak ini dikasih cangkol Pak, dikasih traktor. Ya, lebih modern ya. Dimodernisasi, alsintannya dimodernisasi, artinya modernisasi alat mesin pertanian. Ya, itu yang ketiga, SDM yang berdaya saing.
Ya, jadi petani-petani milenial muda-muda ini harus dirangsang supaya mereka sur jadi petani. Kalau petani padi, petani sawah, sur jadi petani sawah. Dia merasa terjamin pendapatan di sana. Kalau mau jadi petani kacang, petani cabai. Ya, itu di tempat saya, Pak, di Lubuk Cuek di Batubara. Petani cabai itu, Pak, tiap panen beli Avanza. Di mobil ya. Jadi anak-anaknya sekarang yang muda-muda nggak mau lagi kerja-kerja lain. Dia ngurusin cabai aja. Iya, bertani lah dia. Makanya sekarang sudah dibangun oleh Kementerian Pertanian sana, ya, satu gedung untuk pemasaran bersama cabai di sana. Sekaligus Ini untuk kan pengolahan harus cabai. didukung oleh teknologi. Didukung oleh teknologi. Itu nanti ada. Oh, ada. Ya ada. Oke. Yang keempat, aspek teknologi. Oh, Oh, Ya, ini yang teknologi pertanian itu harus tingkatkan. Kan ada jurusan pertanian itu kan ada Ya. jurusan teknologi pertanian. Masa banyak orang tamat dari jurusan teknologi pertanian tapi nggak, ya, pertanian kita nggak maju, nggak, kan gitu. Yang kelima, penguatan organisasi ekonomi itu lagi, Pak. Jadi petani harus dikuatkan organisasi ekonominya. Kemudian yang terakhir adalah aspek marketing. Bagaimana memberdayakan dan memperluas pasar, betul. ya, Karena tergantung juga kan pasar betul. buka setelah jualan Makanya kita. sebenarnya intervensi pemerintah menetapkan harga gabah 6.500 ini untuk tahap awal sangat baik Oke. supaya, ya, pemain-pemain itu tidak suka-suka hati menetapkan harga gabah. Saya tanya, harga beras mahal apa tidak? Mahal kan? Mahal. Tapi yang untung siapa? Bukan petani. Iya benar. Makanya harga gabah itu ditetapkan 6.500, itu intervensi pemerintah. Itu betul pas untuk tahap awal. Tapi untuk tahap selanjutnya, mekanisme pasar harus diberlakukan juga. Nggak boleh terus-terusan diintervensi ini, Pak. Nggak boleh. Nanti ekonomi kita ya nggak dewasa, nggak mandiri. Ya, satu saat kemandirian ini harus juga ditingkatkan. Mekanisme pasar harus dijalankan. Itu hukum ekonomi. Saya bukan ahli ekonomi, tapi Hukumnya seperti belajar ekonomi juga sedikit. Oke. Ya, ya. Aduh, sedikit kali waktunya. Apa kira-kira yang menjadi konklusi dari Ya, pembicaraan kita, Pak? Silakan. ya, satu, kita mendukunglah sepenuhnya, ya, visi misi Pak Gubernur Sumatera Utara kita, ya. Nah, kalau visinya kan udah jelas, kolaborasi sumut berkah menuju sumut yang unggul, maju dan berkelanjutan, ya. Nah, di sana ada 6 program yang diunggulkan, ya. Ada PUBG, program unggulan bersekolah gratis, ada Probis, perobatan gratis, ada yang ketiga jaga kompler, jaminan kestabilan harga komoditas pertanian, ada digitalisasi itu tadi, cerdas, cepat, responsif, andal dan solutif. Ada yang kelima, infrastruktur terintegrasi, instansi. Ini betul untuk membangun konektivitas dan interkonektivitas kewilayahan di Sumatera Utara supaya tidak ada daerah-daerah yang terisolir. Makanya saya sur juga. Cuma saya nggak diajak Pak Bobi. Awak kan hobinya kan off-road juga kan. Beliau off-road sampai ke Sipiongot, Iya. dari Labura sampai itu betul. Itu udah pas. Ya, makanya prioritas-prioritas itu kita dukung sepenuhnya. Oke. Kemudian yang keenam, perlindungan melalui layanan restoratif justice. Ini dibilang hukum Bidang hukum. supaya kasus-kasus kecil jangan lagi diperbesar-besar. Iya, iya. Ya, berantem laki bini, udahlah restoratif justice saja. Iya, iya. Ya, damaikan aja kan gitu. Nah, Damai. kemudian ya, tentunya ini ya, saya sasaran makro pembangunan Sumatera Utara 2025-2029 itu ada 9 aspek, ya. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Ini cocok dengan pembahasan kita awal tadi. Yang kedua, PDRB per kapita. Ini tadi yang belum saya sampaikan. PDRB per kapita ini perlu terus ditingkatkan. Ya, PDRB per kapita kita di 2024 itu 73,57%. Artinya ini PDRB harga berlaku. Ya, tapi kalau PDRB harga konstan, ya, dihitung dari 2010,
ya kita punya PDRB itu di sekitar 39 juta per tahun. Artinya rata-rata pendapatan masyarakat kita 3 juta sekian per bulan. Ya. Kalau PDRB harga berlaku, ini kan dihitung secara keseluruhan, ya. Tapi kalau PDRB konstan, ini dihitung berdasarkan ya sekian periode kan. Nah, maka ini sesuai dengan data berapa sesungguhnya konsumsi masyarakat Sumatera Utara ya di 2024. Itu 11 juta per bulan. 11 juta per tahun. 11.460.000 per tahun. Berarti konsumsi masyarakat kita rata-rata 1 juta per bulan. Ya, kalau dia PDRB per kapitanya 3 juta sekian per bulan, pengeluaran dia 1 juta sekian per bulan, dia masih bisa saving. Uangnya nggak habis, kecuali beli rokok, kecuali ke kafe, kopi aja, nongkrong, itu lain cerita. Ya, tapi kalau dari sisi ini, rakyat Sumatera Utara itu bisa sejahtera, asalkan mampu mengelola keuangannya. Pertanyaan terakhir, Iya. Bapak optimis nggak itu bisa tercapai? Itu bisa tercapai. Yang 9 ini, ya, optimis lah Pak, kita harus optimis. Pasti. Apapun ceritanya kita harus optimis. Ya. Apapun ceritanya kita harus dukung ini sepenuhnya. Oke. Karena kalau Pak Gubernur berhasil, kami juga ikut nompleng berhasil Pak. Oh paten kali Pak, ya aduh anggota mana? Padahal yang paten itu Pak Bobi kan. Pak ikut paten Pak. Ya, jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di closing statement ini. Pertama, kami sependapat, setuju, NIAS itu difokuskan pembangunannya supaya terangkat ya derajat ekonomi dan termasuk juga infrastrukturnya di sana, ya kesejahteraannya. Tetapi ya kami juga berharap kepada Pak Gubernur jangan melupakan juga daerah-daerah yang lain, karena di sudut-sudut daerah kabupaten kota kita yang lain masih banyak juga ya yang infrastrukturnya sangat memprihatinkan, perlu perbaikan. Maka keseimbangan itu juga perlu. Kalaupun di sana difokuskan, oke. Misalnya di sana 7, di tempat lain 3, itu kita sependapat. Ya, supaya tidak ada yang tertinggalkan, teranak-tirikan. Yang kedua, ya, untuk mengatasi ya kesulitan pemerintah kabupaten kota di bidang anggaran, maka program BKP ini perlu dilanjutkan. Karena program BKP ini, bantuan keuangan provinsi ini, terbukti ya handal juga untuk membantu daerah-daerah. Itu tadi yang saya sebutkan. Memang secara provinsi kita bagus, tapi secara kabupaten kota masih ada kesenjangan-kesenjangan yang perlu kita ya imbangi dengan bantuan provinsi. Ya, BKP ini kan tidak hanya sekedar bantuan, tapi juga partisipasi, peran aktif pemerintah provinsi untuk mengayomi kabupaten kotanya. Karena kita harus pahami, ya kita harus akui juga tidak semua kabupaten kota kita sehat APBD-nya, handal APBD-nya, kuat fiskalnya. Banyak juga yang lemah, beberapa kabupaten kota. Ini perlu terus ditopang dengan BKP. Tetapi saya catat dan garis bawahi, BKP yang dimasukkan sini harus juga selaras dengan program visi misinya Pak Gubernur. Jangan pula BKP dibuat tuh yang lain-lain yang nggak ada manfaat. BKP itu harus bermanfaat, terutamanya di bidang infrastruktur, karena banyak sekali infrastruktur kabupaten kota yang perlu dibaiki. Kemudian itu tadi Pak, UMKM ini harus dibela, harus diberpihaki. Makanya Bang Sumut, ya kami tunggu peranannya, kan begitu. Jangan Pak Dirut cari aman-aman aja. Kalau ngasih kredit ke anggota dewan, ke PNS, aman. Kemudian yang keempat itu tadi, infrastruktur harus diprioritaskan juga. Karena panjang jalan kita itu sangat panjang. Ya. Kemudian yang terakhir, tentu saja bagaimana mewujudkan kolaborasi. Ini yang paling penting. Mewujudkan kolaborasi itu tidak terlepas dari komunikasi dan koordinasi yang baik. Prinsip-prinsip kemitraan harus dijalankan dengan baik oleh kedua belah pihak. Ya, anggota dewan pun jangan apa aja
jangan kritis-kritis tak tentu juga. Ya, nah, dewan juga harus punya visi yang jelas juga, kan begitu. Harus bisa memberikan masukan yang positif juga. Nah, demikian juga sebaliknya. Eksekutif juga begitu, harus bisa memandang positif juga dewan-dewan ini. Kenapa? Karena dewan ini punya konstituen, punya orang-orang yang menitipkan amanah kepadanya, punya orang-orang yang menitipkan suara. Masyarakatnya banyak juga yang harus diayomi. Oke. Maka ya, Pokir ini kita harapkan ya Pak Gubernur bisa tetap memahami ini. Pokir adalah bagian dari peran serta dan peran aktif anggota dewan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita konstituennya, yaitu rakyat Sumatera Utara juga. Saya kira demikian. Terima Pak, kasih Pak Yadi. Ya, kolaborasi sumut berkah, mewujudkan sumut yang unggul, maju, berkelanjutan. Bravo Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Sur ya Pak. Sur. Kita tunggu hasilnya. Kita Ya, tunggu. Nanti kita tunggu. Masyarakat mengharapkan Insya Allah hasil kepemimpinan 5 tahun ke depan. ya, Inilah buahnya. pasti Pak, karena kami 3 fungsi utama anggota dewan. Ya, fungsi anggaran, menyusun anggaran, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Tentu fungsi pengawasan inilah yang harus lebih diperankan nanti oleh setiap anggota dewan di DPRD Sumatera Utara. Saya yakin seluruh fraksi punya pandangan yang sama, punya tekad dan niat yang sama bersama Pak Gubernur membangun Sumatera Utara yang lebih baik ke depan. Oke. Baik, Pak Yadi, waktu kita sudah habis nih. Iya. Agak lewat dikit loh. Gak apa-apa. Yang penting kan sore kan. Baik, untuk duduk bareng parlemen kita sore hari ini langsung dari ruangan fraksi PAN DPRD Sumatera Utara. Pak Yadi, terima kasih waktunya Sama-sama. sudah berbicara tentang bagaimana Sumatera Utara setelah berusia 77 tahun. Ya, Ini masih banyak PR ternyata Banyak ya PR, Pak ya. yang harus kita Banyak. benahi ya. Ya. Terima kasih juga pendengar Kardopa untuk kebersamaannya. Kita harus pamit dulu. Kita akhiri dulu kebersamaan kita di Duduk Bareng Parlemen. Langsung live dari ruangan fraksi PAN DPRD Sumatera Utara. Saya Desi dan Pak Peter harus pamit. Selamat sore, tetap semangat dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Terima kasih Anda telah menyaksikan Duduk Bareng Parlemen, sebuah acara yang dipersembahkan hasil kerjasama antara Radio Kardopa dengan Humas DPRD Sumatera Utara.